Jujur, kalau memang ada suaranya ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan? Memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Halo sahabat-sahabat para pejuang perubahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HI Channel sahabat, semoga sehat selalu di sana, sehat yang manfaat barokah, dan semoga diberi kekuatan ya dalam menjalani hari-hari ibadah saumnya. Hari-hari ini dan hari-hari ke depan mudah-mudahan diberi kesehatan lahir dan batin, diberi kemanfaatan rezeki yang melimpah dan luas, kemudian diberi kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Demikian juga untuk saudara-saudaraku yang non-muslim, juga semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kekompakan antara 0103 ini kian hari kian terasa begitu kuat, terutama di kalangan grassroots dan di elit juga. Kemudian antara 01 dan 03 ini kompak untuk melawan kecurangan. Salah satu perlawanan atau bentuk perlawanan yang sudah dilakukan oleh 01 adalah dengan menolak hasil rekapitulasi yang dimenangkan oleh menurut KPU ini dimenangkan oleh Prabowo Gibran di 21 provinsi, dan Timnas Amin sudah jelas menolak itu sesuai dengan instruksi juga yang sudah pernah disampaikan kepada para saksi. Demikian juga 03, hal yang sama juga dilakukan di 03 ya, di beberapa waktu yang lalu juga menolak hasil yang diumumkan oleh KPU tersebut. Nah, memang ini KPU ini unik ya. Nanti kita coba lihat ya. Udah lama tidak melihat web KPU. Kita akan lihat dan saya akan mencoba membuat sebuah analisis untuk menghubungkan antara antara temuan hasil komunikasi kami Timnas dengan tim pakar IT dari UNER. Ada hal yang sedikit mengundang pertanyaan tentang hasil yang sudah ditunjukkan Sirekap terkait dengan Pilpres 2024 kemarin. Oke, sebelum ke situ kita lihat perkembangan terkini di da4i.net ya. Oke, ini dia. Nah, oke, kita refresh, kita perbesar dikit, kita zoom ya. Oke, nah, terlihat ada kenaikan di 03 ya. Di 03 ini bukti sebuah kerjasama yang cukup baik antara 01 dan 03. Jadi ketika untuk melawan 02 ini ya, untuk menghadang jadi untuk menghadang 02 ini dilakukan sekarang oleh 03 dengan meningkatnya peraihan suara ya dari 13,5 kemarin atau tanggal 14 ya. Nah, sekarang udah 13,59, ada kenaikan hampir 0,1%. Skala nasional artinya cukup besar ya. Oke, kita lihat bahwa sudah 184.484 TPS terisi ya, dari 820.161 TPS atau sekira 22,5%. Dari persentase rekapitulasi nasional ini memang tidak banyak berubah, tetapi dari suara, kita coba sebutkan dulu ya ini. Amin memperoleh 38,3% atau 13.859.407 suara, naik suaranya juga. Kemudian 48,1% diraih oleh Prabowo Gibran atau 17.405.531 suara. Dan kemudian kenaikan yang cukup signifikan diperoleh Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan raihan sekarang adalah 13,59% atau 4 juta
918.454 suara. Dari sisi suara memang berubah ya, ada peningkatan. Ya misalnya dari 22,5% atau 184,484 ini atau 184.484 TPS ini sudah meningkat ya dibanding tanggal 14 kemarin. Oke, kita lihat yang utama-utama, terutama yang raihan TPS terisinya cukup besar. Misalnya Jawa Tengah ya, Jawa Tengah sudah menginput 21% lebih atau 21,52% TPS yang terisi ya, sekira 25.243 TPS ya dari 117.299 TPS ya. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah TPS terbanyak ketiga ya. Posisi pertama tentu Jawa Barat ya dengan 140.000 lebih TPS, diikuti Jawa Timur dengan 120.000 lebih, dan di bawahnya itu Jawa Tengah dengan 117.299 TPS. Jadi di Jawa ini ada 3 provinsi yang memiliki jumlah TPS cukup besar menjadi penentu tentu saja. Oke, dari Jawa Tengah kita lihat Banten tidak kalah penting karena dia memiliki 33.324 TPS ya, lebih besar dibanding DKI Jakarta justru jumlah TPS-nya. Artinya jumlah suaranya lebih besar. Nah, di Banten terus bersaing antara Prabowo Gibran dengan Anies Muhaimin atau 01 bersaing ketat dengan 02 dengan perbedaan yang tidak begitu banyak ya. 45% diraih oleh 01 dan 46% oleh 02. Tetapi dari sisi suara ini cukup ketat ya, kalau diperhatikan cukup ketat. Sudah 13,50% ya. Dari TPS belum begitu banyak dan masih harus diverifikasi oleh tim verifikasi auditor yang sudah disiapkan oleh tim Amin. Riau tetap Amin yang yang leading di 49% seperti beberapa waktu yang lalu, dan sudah 25,12% ya TPS terisi di Riau ini. Nah, DKI Jakarta masih tetap bersaing antara Prabowo Gibran atau 02 dengan 01 ya, Anies Muhaimin sama-sama meraih 41% dari raihan suara, dan sudah cukup signifikan ini 75,22% jumlah TPS yang sudah terisi. Jadi sudah 75% dan sudah diperiksa tim auditor di lapis kedua ya, jadi udah aman. Kemudian Jawa Barat ini sebagai provinsi terbanyak yang memiliki jumlah TPS sudah ada kenaikan. Kalau kemarin 15,93% saja TPS yang terisi, sekarang sudah 16,02%. Oke. Masih seperti kemarin dari sisi persentase, hanya dari raihan suara sama-sama naik ya. 44% Anies Muhaimin, Prabowo Gibran 48% dan Ganjar Mahfud 8%. Kemudian Jawa Timur juga sama dari sisi presentasi, tapi ada kenaikan dari sisi jumlah TPS yang terisi, artinya suaranya juga naik ya untuk masing-masing paslon. Jawa Timur Anies Muhaimin tetap di 25%, Prabowo Gibran juga tetap di 58%, hanya berubah dari sisi raihan suaranya. Lalu kemudian Ganjar Mahfud dengan 16%. Demikian untuk Jawa Timur. Kemudian Sulawesi Selatan masih Amin juga yang memimpin ya dengan 49% atau 874.070 suara. Kira-kira itu contoh sekilas ya sebaran di masing-masing provinsi yang ditampilkan atau dilaporkan oleh Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara melalui website resminya Timnas Amin, yaitu da4i.net. Nah, kita lihat sekarang perkembangan di agak sedikit panjang ya. Sekarang saya ingin sampaikan sesuatu tentang ini ya. Nah, sejak kalau tidak salah ya, antara 56 Maret ya, ini mulai berubah tampilan ya di KPU ini sebagai info publiknya, web info publiknya atau web official dari KPU ini. Jadi kita kalau ingin tahu tuh harus dibuka masing-masing daerah ya untuk dan itu pun tidak ada angka progres, misalnya sudah 100%, baru 20% misalnya di inputnya atau dan sebagainya itu belum. Jadi kita langsung melihat dari sisi C hasilnya ya. Kita semua pernah menyaksikan bahwa terutama di Aceh ya, di Aceh itu
hasilnya sudah, fotonya sudah masuk ya, tetapi inputnya itu tidak meningkat ya. Jadi ada yang masih 0 terus ya, 0%. Nah, dari situ kan terlihat seperti ditahan dulu ya. Jadi ditahan dulu, dan ketika kita lihat bahwa memang yang belum dan masih ditahan itu ternyata memang salah satunya yaitu di Aceh ini itu kebanyakan adalah suara yang di mayoritas Amin ya, atau Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Contoh misalnya sekarang nih ini dulu ini saya tidak tahu sekarang apakah ini sudah diinput atau belum. Dulu di Aceh Timur terutama di Darul Ihsan. Nah, di Darul Ihsan ini tuh masih 0 ya, belum diinput, padahal hasilnya itu sudah masuk. Nah, seperti ini kan hasilnya nih. Dan Amin jelas leading di 159 suara nih di TPS 1 ya. Jadi ini banyak yang belum dimasukin. Nah, sekarang sudah atau tidak, sekarang kita tidak tahu ya. KPU tidak menampilkan persentase atau persentase dari hasil rekapitulasinya ya. Jadi sengaja tidak ditampilkan. Kita harus nyari sendiri, dan kita tidak tahu apakah ini sekarang sudah masuk atau belum ya, atau masih ditahan, belum dimasukkan ya. Dari hasil ini itu salah satunya ya. Ini juga kemudian menimbulkan dugaan-dugaan yang tidak diinginkan ya di kalangan masyarakat ya, yang mengatakan juga di pantauan pemilu bahwa KPU sudah melakukan sebuah pelanggaran administrasi pemilu ya, karena hal yang terkait dengan websitenya ini. Dan sekarang memang di masyarakat jadi banyak bola liar atau berkembang opini-opini liar terkait dengan website KPU ini. Bahkan pada beberapa waktu belakangan ini ada pakar IT dari UNER, yaitu Dr. Sugianto Sulistiono itu juga menyampaikan ada hal yang aneh di Sirekap ya. Di Sirekap diantaranya adalah ada kurang lebih 50 juta pemilih itu yang datang ke TPS itu hanya memilih capres dan cawapresnya saja ya. Jadi di calegnya tidak milih. Itu juga agak aneh. Ada sekira 50 juta lebih pemilih yang melakukan itu. Artinya ada sebuah keanehan. Apakah betul ini ada kaitannya dengan 50 juta DPT liar yang bermasalah yang ada di KPU atau bukan? Tentu ini harus dilakukan investigasi lebih lanjut, dan perlu keterbukaan dan transparansi dari KPU itu sendiri untuk menjawab keraguan-keraguan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Oke, itu saja barangkali ya, silahkan dinilai sendiri apa yang terjadi sekarang. Yang pasti kecurangan tetap harus dilawan, dan 0103 harus selalu bersatu bersemangat untuk melawan kecurangan, melawan ketidakadilan, melawan ketidakjujuran. Oke, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Semoga sehat selalu sahabat-sahabatku, sahabat perjuangan, para pejuang perubahan di sana. Semoga Allah selalu melindungi kalian. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Allahu Akbar.